Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandora sedulur, kita lanjutkan perjuangan. Semoga ada manfaatnya dulur ya. Dengarkan wejangan-wejangan saya, ikuti channel saya, kalian akan terus bertambah ilmu tentang syariat, tarekat, hakikat, marifat, mukasabah, musyahadah, mahabbah, al-mahabbah, dan lain-lain ya. Ikuti terus channel saya. Cuma channel saya yang ori, yang asli mengupas syariat, tarekat, hakikat, marifat, mukasabah, musyahadah, mahabbah, al-mahabbah, supranatural, ilmu kebatinan, ilmu laduni, ilmu kontak, ilmu karomah, ilmu hikmah. Cuma channel saya yang asli dulur ya. Biarin saya berpenyampaian, cuma channel saya yang asli. Biar yang merasa asli suruh ketemu saya. Nah, biar kita uji coba ya. Biar uji coba sama saya nanti. Yang merasa sakti-sakti. Tahun 90 saya sudah jadi guru di wisuda di Banten ya, di daerah Malingping. Di pantai selatan Malingping ya. Tahun 90 masih zamannya Pak Harto, rejim Pak Harto ya. Kalian belum ada, belum jadi apa-apa kalian semua, termasuk ketua padepokannya tuh, belum jadi apa-apa. Yakin saya. Saya kalau ada orang sakti saya cari, saya ingin berguru. Oke, kita lanjut perjuangan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidna Waghfir. Yang ingin belajar ilmu sakti betulan ya, seluruh Nusantara, yang mau belajar ilmu sakti betulan, ilmu hikmah betulan, ilmu karomah betulan, ilmu laduni betulan, datang sama yang jadab ya. Datang sama yang jadab. Kalau ada yang ngeyel, ada yang nggak percaya, maha gurumu suruh ke sini. Uji sama saya. Yang jadab memang suaranya begini. Yang jadab dari militer. Yang jadab mantan militer. Nadanya suaranya begini. Ya, militer saya. Tentara zaman dulu. Gampangannya begitu. Tentara zaman dulu bahasanya kayak saya semua. Ya, kalian perlu tahu tentara zaman dulu kayak saya ini suaranya seperti saya semua. Karena memang dulu zamannya keras, zamannya susah. Zaman gaji saya masih 40.000. Ya. Zaman gaji masih 40.000. Tiap bulannya 40.000. Namanya militer sukarela ya. Nama kesatuannya ABRI, bukan TNI. Jadi panglimanya pun bukan panglima TNI, tapi panglima ABRI. Termasuk Kapolri berada di bawah panglima ABRI. Makanya TNI zaman saya keras-keras. Nadanya seperti saya semua. TNI zaman saya ya, ABRI zaman saya nadanya suaranya seperti saya semua. Tapi hatinya lembut, lebih lembut dari sutra. Karena memang zamannya masih susah dulur ya. Waktu kita masuk pun daftarnya itu militer sukarela dulur. Ya. Pendaftarannya pun masih bernama pendaftaran militer sukarela. Nah, kalau sudah masuk jadi anggota tetap, itu namanya ABRI. Kapolri termasuk di dalam ABRI. Di bawahnya Panglima ABRI. Kalau sekarang Kapolri berdiri sendiri. Jadi saya masih zamannya berlaku Panglima ABRI. Sekarang sudah nggak ada Panglima ABRI. Kalau Panglima ABRI itu Kapolri termasuk bawahannya. Kapolri itu termasuk bawahannya Panglima ABRI. Nah kalau sekarang Kapolri berdiri sendiri karena ABRI sudah nggak ada. Yang ada TNI, yang ada Panglima TNI. Sehingga Panglima TNI dan Kapolri jadi sejajar.
Ya, saya akan jelaskan soal-soal dunia kemiliteran ya. Dunia kemiliteran yang asli-asli. Saya akan jelaskan, saya akan jabarkan. Karena saya banyak baca wartawan-wartawan juga. Cara penyebutannya, penulisannya juga keliru ya. Tentang alutsista ya. Belum lagi sampai mendetail ke nama-nama rudal-rudal ya. Kalau masalah penangkapan perompak-perompak itu udah makanan saya, dulur. Ya, sudah makanan saya, nangkepin perompak dari zaman dulu sebelum ada HP. Zaman sebelum ada HP. Zaman sebelum ada HP, kalau saya sudah kalau saya sudah main sudah main satelit, dulur, ya. Sudah main HP satelit. Kenapa? Ya karena saya berdinas di bagian CIC, Combat Information Central, Pusat Informasi Tempur, bagian saya. Waktu saya di ABRI. Jadi waktu saya di ABRI itu dinasnya kebetulan saya dapat bagian di CIC namanya, Combat Information Central atau Pusat Informasi Tempur. Saya dapat di bagian di situ. Ruangan Sandi Yuda ya dulur ya. Ruang Sandi Yuda yang sangat rahasia. Ruangan yang sangat dirahasiakan dan tidak boleh biar TNI, biar perwira TNI tidak boleh masuk. Ke CIC tidak boleh masuk. Hanya komandan, wakil komandan, perwira operasi dan perwira yang diizinkan yang boleh masuk ke ruangan CIC, ke ruangan Sandi Yuda, ke ruangan Combat Information Central, ke ruangan Pusat Informasi Tempur. Nah, di dalam tempat bekerja saya di situ terdapat sebuah buku internasional ya. Sebuah buku internasional yang bernama buku informasi tempur ya. Buku informasi tempur seluruh dunia. Seluruh dunia dulu. Buku induk tempur ya. Namanya kalau dulu namanya buku induk tempur internasional di dalam ruangan saya. Oleh sebab itu siapapun yang lain tidak boleh masuk, termasuk perwiranya nggak boleh masuk. Ruangan saya tidak bisa dimasuki sembarang orang ya. Karena itu termasuk ruang Sandi Yuda. Ruang khususnya khusus ya. Nama bahasa Latinnya CIC, Combat Information Central. Nama Indonesianya Pusat Informasi Tempur. Nah, di situ bagian saya ya. Jadi zamannya zamannya belum ada HP ya. Zamannya belum ada HP, mbah kalian belum kenal HP, saya sudah bermain HP satelit dulur. Karena memang itu bagian saya yang berurusan dengan satelit ya. Dari satelit langsung masuk ke radar-radar kapal kita ya. Dari satelit langsung masuk ke radar-radar kapal perang Republik Indonesia. Nah, dari radar-radar itu langsung masuk ke ruangan saya, ke ruangan Pusat Informasi Tempur ya. Di situ kita bisa mengukur. Nah, tadi kita bahas dulu kitab induk tempur. Yang namanya kitab induk tempur dunia internasional itu berisi penjelasan tentang segala kekuatan angkatan perang dan peralatan perang dari seluruh dunia. Dan itu sangat dirahasiakan. Ya, tidak boleh ada yang tahu. Di situ rahasia tempur, kekuatan tempur, peralatan tempur,
kecanggihan tempur seluruh dunia ada di kitab Induk Tempur namanya. Itu kitab yang kalau di TNI boleh dibilang mungkin itu kitab sucinya itu. Kitab yang paling rahasianya rahasia. Kitab rahasianya rahasia. Kalau Intel mungkin Intelnya Intel ya. Intelnya Intel yang boleh, yang bisa tahu mungkin kitab itu. Itu kitab Induk Tempur namanya dulur ya. Kebetulan itu bagian saya. Nah, selama saya berdinas minimal saya ditaruh di bagian staf operasi dulur ya. Nah, minimal di bagian staf operasi. Tahu kan kedudukan staf operasi? Nah, kedudukan staf operasi itu adalah kedudukan staf yang tertinggi ya di sebuah lembaga, baik itu sipil maupun militer ya. Nah, kalau ruang Sandi Yuda itu lebih tinggi lagi, atau pusat informasi tempur itu lebih tinggi lagi di atas staf operasi itu. Namanya ruang pusat informasi tempur atau ruang CIC itu ya, itu gabungan dari seluruh dari seluruh bagian rahasia-rahasia ya. Gabungan misalnya dari Intel, dari bagian Sandi Yuda, bagian telekomunikasi, bagian sandi-sandi ya, itu bergabung di CIC, menjadi satu di CIC ya, Combat Information Central atau Pusat Informasi Tempur. Pekerjaannya paling berat dulur ya. Paling berat, pekerjaannya paling berat. Kelasnya kelas, udah kelas-kelasnya top itu di situ. Otaknya ya, otaknya atau apa namanya, IQ-nya tinggi. Orang-orang ber-IQ tinggi ya. Kalau enggak ber-IQ tinggi, dijamin gila dulur ya. Dijamin gila di korps saya itu. Di korps saya itu dijamin gila. Tugasnya banyak sekali dulur ya. Memegang meja plot otomatis yang ukurannya sebesar kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter. Kalau sekarang mungkin lebih lah, hampir 2 meter kali 1,5 meter mungkin ya. Yang namanya meja plot otomatis yang salurannya langsung dari satelit ya. Salurannya langsung dari satelit. Dari satelit langsung masuk ke radar ya. Langsung masuk ke radar tempur kita ya. Radar militer. Nah, dari situ masuk ke peralatan yang saya pegang, yang saya operasikan ya. Yang saya awai ya. Di antaranya adalah meja plot otomatis, kemudian di antaranya adalah sonar ya, sonar ya, di antaranya adalah sonar untuk mengukur kedalaman laut, untuk mendeteksi kapal selam musuh ya, untuk mengukur kedalaman laut. Nah, untuk mengukur cuaca, segala macam cuaca atau musuh yang ada di udara ya, musuh yang ada di udara atau di atas permukaan laut kita menggunakan radar. Kalau yang di dalam laut kita menggunakan sonar ya, kita menggunakan sonar namanya. Sonar itu sound and range ya, jadi mengukur alat pengukur kedalaman laut ya, jarak laut, dalam laut, termasuk mendeteksi kapal selam musuh menggunakan alat penangkap suara, alat pendeteksi suara yang super canggih, namanya sonar ya, namanya sonar. Kalau alat untuk mengukur atau membaca situasi, kondisi, keadaan, termasuk jarak dari sasaran, baik itu di udara maupun di permukaan laut, itu namanya radar. Radar, apa itu radar? Radar itu radio detection and range ya.
radio detection and range ya. Jadi radio pendeteksi jarak, termasuk jarak musuh ya, jarak musuh, kapal perang musuh, pesawat musuh. Pesawat zaman sekarang kan belum kelihatan dulu, suaranya sudah nyampe, ya kan? Pesawatnya udah nyampe, suaranya nggak tahu di mana, belum kedengeran suaranya, pesawatnya udah nyampe. Lah kalau nggak pakai radar ya hancur semua kita ya. Radarnya harus canggih ya. Jadi mendeteksi pesawat tempur lawan yang super canggih menggunakan radar namanya, radio detection and range ya. Radar pun bermacam-macam ya. Ada radar untuk navigasi biasa khusus untuk pelaut, ada radar tempur untuk tempur ya. Radar untuk tempur beda lagi, spesial. Termasuk sonar juga ada untuk umum, ada untuk militer ya. Kalau untuk militer ya jelas sonar termahal dulur ya. Sonar termahal yang harganya zaman dulu sudah mendekati triliunan ya, sonar itu. Karena untuk mendeteksi kapal perang musuh dulur ya, kapal perang musuh, kedalaman dasar laut, itu menggunakan sonar untuk mengukur yang di atas, di udara maupun di permukaan laut atau permukaan darat. Itu namanya radar, radio detection and range. Nah, radar ini mendapat sinyal dari mana? Radar mendapat sinyal dari satelit langsung dari satelit ya. Nah, langsung masuk ke kantor saya, itu nanti itu bagian saya. Di bagian saya namanya juru plot otomatis. Nah, juru plotting namanya, juru plotting. Jadi bisa ngeplot kapal udara musuh, pesawat udara musuh yang super canggih menggunakan radar. Bisa ngeplot kapal perang musuh menggunakan radar juga. Bisa ngeplot kekuatan pasukan musuh, lawan, tank dan sebagainya juga ya, yang ada di atas darat menggunakan radar juga. Bisa ngeplot musuh yang ada di dalam laut, termasuk kedalaman dasar laut, kita bisa plot ya. Karena saya adalah bagian juru plotting saya. IQ nggak tinggi ya masuk rumah sakit jiwa, 1 bulan masuk rumah sakit jiwa langsung. IQ tinggi ya. Termasuk kita mendeteksi untuk mengetahui kecepatan kapal kita itu berapa. Kalau di situasi perairan atau laut atau samudra yang sedang cuaca baik, ya ngukurnya gampang dulur. Tapi untuk mengukur kecepatan kapal kita di situasi badai ya, yang ombaknya segunung-gunung, wah itu bukan hal gampang dulur untuk mengetahui kecepatan kapal kita. Kita harus mengetahui kekuatan badai itu berapa skala ya. Berapa skala. Anginnya juga, kecepatan angin, kekuatan angin berapa skala. Kita harus tahu itu dulu. Ya. Sementara mesin gaspol tapi kok kapalnya kok jalan di tempat. Wah, ini badai nih ya. Terus seperti ombak ya. Ombak badai itu tidak selalu ombak badai di atas dulur. Yang kalian bisa lihat itu ombak badai yang di atas. Tapi kalian tidak tahu ada ombak badai yang di dalam laut. Itu super ganas dulur ya. Pertemuan 2 arus, tabrakan 2 arus, 3 arus, itu super dahsyat. Bisa bikin munting kapal, tenggelam kapal itu ya ombak dasar laut itu. Badai dasar laut atau ya ombak dasar laut lah. Itu super dahsyat. Bisa membunuh para penyelam canggih itu. Ya. Itu bagian saya semua untuk mengetahuinya, mengukurnya. Namanya aja pusat informasi tempur. Saya yang bagian menginformasikan semua. Bagian menginformasikan semua urusan di seluruh kapal perang yang kita
ikuti ya di situ. Bagian mesin kita juga yang mendata. Bagian telkom kita juga, telekomunikasi kita juga yang mendata. Bagian intelijen kita juga yang mendata. Bagian propos, propam, ya, polisi militernya, keamanan kita juga yang mendata. Segala hal kita yang mendata. Ya namanya juga pusat informasi tempur, dulur. Ya, itulah pusat informasi tempur ya, harus jenius. Gak jenius ya 1 bulan aja dinas di tempat itu ya sudah gila lah. Udah jamin gila. Oke, itu dulu dulur, semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara, rahayu rahayu rahayu.